kerja di Jepang itu gini, kerja di Jepang itu gitu, capek malas, hahaha, dan lain sebagainya. Ayo, pasti udah nggak asing lagi kan dengan opini-opini dan pendapat-pendapat yang kayak gitu ya teman-teman. Nggak ada habisnya deh kalau kita ngomongin tentang kerja di Jepang. Ya ada aja sih orang-orang bilang mau capek, mau kayak gimana. Nah aku sih sekarang lagi capek ya bahas itu guys, lagi bosan juga. Kali-kali kita refreshing dulu ya. Jadi di konten kali ini aku pengen bahas hal yang baik-baiknya aja tentang Jepang ya dong. Jadi selain Jepang ini mungkin memiliki beberapa yang orang bilang adalah sisi gelapnya gitu ya, termasuk mungkin budaya kerjanya yang capek banget, terus kayak ada bullying dan lain-lain. Tapi di sisi lain pun ada hal yang baiknya dan banyak sekali hal baiknya teman-teman. Coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa aja? Boleh sambil tulis di kolom komen, tapi mana juga sambil bahas satu persatu ya. Contohnya apa aja sih kak? Contohnya salah satunya adalah aku sih mau nge-highlight si pemandangan alamnya terlebih dahulu guys. Kenapa sih pemandangan alamnya? Ya kalau di sana tuh kayak bagus aja, entah kenapa ya. Ketika kita pergi ke Jepang, melihat pemandangan alam itu kayak wow. Jadi perkotaannya tuh memang bikin kita tuh merasa masuk ke dunia anime. Udah gitu kalau misalnya kita lihat kayak alam-alamnya tuh wah bagus banget lah, asri banget. Ditambah budaya orang-orangnya memang bersih, terus tertib, jadi nggak ada sampah. Bikin kita yang misalkan tinggal di sana atau liburan ke sana tuh bener-bener yang ngerasa ini udara bersih banget dan kita akan senantiasa sehat teman-teman. Jadi jarang sakit karena memang budayanya bersih itu dan sesehat itu dan lain sebagainya. Masih banyak banget ya hal-hal baik dari Jepang ini sendiri. Selain itu tahu nggak sih apa kalau yang aku suka banget itu adalah kulinerannya teman-teman. Mungkin menurut beberapa orang Indonesia apaan itulah kuliner Jepang mah nggak ada rasanya, nggak ada garemen, nggak ada sambelan, nggak pakai saus lagi, emangnya bakso gitu ya. BTW lampu aku mati, maafin ya guys, nanti aku cas dulu. Ya, jadi balik lagi, aku sih suka kulineran di Jepang. Kenapa? Karena memang kulinerannya menurut aku cocok sama lidahku. Nggak tahu kenapa, kayak misalkan rasa soba gitu ya. Terus sushinya yang memang asli gitu. Karena kalau sushi Indonesia tuh sebenarnya udah fusion sama makanan kita sendiri kan. Jadi taste-nya udah dipengaruhi sama selera orang Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan kita coba ke sana, mungkin nggak semua cocok. Tapi menurut aku kulinerannya mantap sih teman-teman kalau di Jepang itu. Dan kalian harus coba. So, setelah aku mention beberapa hal baik tentang Jepang, gimana nih teman-teman, kalian sudah termotivasi nggak nih untuk pergi ke sana gitu ya? Nggak usahlah mikirin kerja di sana, pikirin dulu deh liburan ke sana betapa asiknya, apalagi buat teman-teman semua yang emang suka sama Jepang. Semoga setelah mendengar tadi poin-poin yang udah aku ucapin, teman-teman jadi makin termotivasi dan makin belajar nabung nih buat bisa menginjakan kakinya di Jepang. So, buat teman-teman juga yang baru pertama kali mampir ke sini, kenalin aku Manda dari Wagomu Japanese Class. Jadi kita ini adalah salah satu platform tempat belajar bahasa Jepang secara otodidak teman-teman. Kalau kalian cari all about Japan, udah paling benar kalian mampirnya ke channel ini. So jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga cek konten-konten kita yang lainnya karena semuanya pasti bermanfaat buat kamu. Oke, kita mulai bahas aja hal baik dari liburan ke Jepang. Yang pertama, tadi udah aku mention sih sebenarnya di awal, yaitu pemandangan alam yang memang seluar biasa itu. Di Jepang itu dari atas sampai bawah gitu ya, dari Hokkaido sampai dengan Okinawa banyak sekali spot yang bisa teman-teman semua explore. Nih, aku bakal kasih tahu beberapa spot yang aku suka banget. Yang pertama itu adalah kalau lagi musim semi nih, kalian wajib banget mampir ke Hirosaki Castle. Di sana tuh ada tamannya juga teman-teman, jadi dikelilingi oleh bunga-bunga sakura yang benar-benar secantik itu. Kalian bisa bayangin nggak? Jadi ada kastil, ada taman, dikelilingin sama bunga sakura yang benar-benar warna itu pink dan padat banget gitu di sekitar situ. So cantik sekali pemandangannya, bisa kalian bayangkan lah ya. Berikutnya aku juga suka banget sama pemandangan danau di 5 Danau Fuji teman-teman, karena di sana tuh cantik. Jadi benar-benar kita bisa kayak tenang ngelihat air, tapi bukan laut gitu vibes-nya tuh, jadi kayak genangan air yang besar ya, danau lah ya. Aku suka sih vibes danau yang memang bikin kita tuh merasa tenang, calm, dan di satu sisi kayak agak-agak misterius juga gitu. Tapi itu cantik banget sih di 5 Danau Fuji. Kalau lagi musim gugur, selanjutnya paling bener kalian ke Kiyomizu-dera. Jadi di situ adalah salah satu otera teman-teman yang cantik sekali. Karena kalau lagi musim gugur tuh semuanya berwarna kecoklatan dan itu cantik banget pemandangannya. Cocok lah buat kalian yang pengen ya relax, pengen menikmati hawa-hawa musim gugur yang
udah sejuk lah ya dibandingin sama musim panas atau musim dingin yang dingin banget gitu. Jadi kalau musim gugur vibes-nya mirip sama di Indonesia. Jadi hawa-hawanya udah lumayan sejuk, tapi yang nggak terlalu dingin, agak-agak hangat tapi yang tidak sepanas musim panas pastinya. Dan selain itu aku juga suka banget kalau misalkan lagi pergi nih ke area-area yang penuh bambu. Jadi ada satu hutan bambu namanya ya di area Arashiyama gitu kalau nggak salah namanya. Itu tuh hutan bambunya juga apa ya, bagus banget. Jadi si hutan bambu itu tuh bikin vibes yang menurut aku sedikit mistik tapi apa ya, relaxing somehow, kayak wow gitu. Beautiful banget lah pemandangannya. Tadi udah aku mention beberapa spot tempat wisata bahkan yang bisa kalian kunjungi kalau liburan ke sana. Daripada mikirin kerja mending kayak gitu kan. Nggak sampai di situ aja teman-teman, tapi ada lagi nih. Di sana kan kaya dengan amusement park. Di sana tuh banyak sekali seperti taman-taman bermain untuk kita orang-orang dewasa juga ya masuk gitu ya. Ada apa aja? Macem-macem sih. Yang pasti yang mungkin paling pengen kalian datengin ada Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, dan juga ada Universal Studio Japan di Osaka. Itu juga seru sih buat kalian pecinta wahana-wahana, terus yang senang dengan Disney udah paling bener ke sana karena bagus banget, kayak masuk ke dunia dongeng guys, kayak gitu intinya. Dan lagi kalau kalian yang nggak suka dengan alam-alam, aku mah pengen di perkotaan. Perkotaannya pun cantik-cantik sekali. Aku suka sih kalau udah pergi ke Akihabara atau ke Shibuya Street karena di sana itu kayak kita berasa masuk ke dunia anime, berasa jadi Satoru Gojo intinya guys. So, intinya di Jepang itu ada banyak banget tempat wisata yang bisa jadi tempat kalian buat healing ya kan. Karena kita sehari-hari udah pusing, udah kerja gitu. Kali-kali pengen tuh liburan yang bisa bener-bener bikin kita healing. Jepang ini salah satu destinasi yang menurut aku tidak salah ya. Jadi tepat banget kalau kalian pilih Jepang. Selain itu, dari segi kuliner, selain yang Manda bilang tadi di awal, ada lagi juga sisi keunikan lainnya. Aku memang bener-bener bilang ini unik karena seunik itu teman-teman. Pernah dengar makanan kantung sperma ikan? Ada di sana. Pernah dengar kayak cumi-cumi hidup, gurita hidup, terus kita makan langsung? Juga ada di sana. Dan makanan-makanan aneh lainnya buat kita mungkin aneh, tapi buat orang di sana tuh kayaknya tuh fine-fine aja gitu ya. Selain unik dari segi pilihan bahannya, uniknya juga dari segi taste atau rasa. Bagi kita nih orang Indonesia yang udah punya lidah seperti ini yang makannya tuh timbel, nasi padang, soto gitu ya, pakai apa ya, semua bumbu-bumbuan yang rempah-rempah yang kaya banget. Ketika kita ke Jepang, kita makan kayak, loh kok hambar banget, kok kayak hampir tidak ada rasanya gitu ya. In a way itu memang caranya mereka juga untuk apa ya, membuat si makanan mereka pun punya cita rasa tersendiri yang mereka bilang mungkin itu enak tapi buat kita lebih ke unik dan agak aneh mungkin ya. Tapi bagi aku kalau sudah terbiasa rasa hambarnya itu justru cocok buat dimakan, jadi nggak terlalu bikin kita ada sensori gitu ya kalau misalkan makanan kita terlalu strong. Tapi di sana tuh kayak kalem gitu kalau kita makan sesuatu kayak yasashi, rasanya tuh kayak baik gitu ya di dalam mulut kita, kayak gitu teman-teman. So dari segi pemandangan alamnya sudah aku ceritakan, kulinernya juga udah aku ceritakan, dan kehidupan perkotaannya juga gitu ya, itu yang bener-bener bisa bikin kalian healing. Hayo gimana, yakin masih nggak mau ke Jepang? Yang jelas kalau testimoninya nih ya, beberapa orang-orang yang aku kenal, teman-teman aku, ada yang memang mereka nggak suka sih sama anime, nggak suka nonton Jepang, nggak ngerti lah anime teh apa gitu ya. Tapi ketika mereka liburan ke sana, mereka bilang gini, wah aku mau sih tahun depan aku balik lagi ke sana buat lanjut ubek-ubek Jepang. Menarik kan? Teman-teman tahu nggak sih kalau populasi turis di Jepang itu tuh semakin meningkat, terutama beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya orang-orang lokal, orang-orang Jepangnya itu sendiri pun sebenarnya merasa resah sih dengan apa ya, bertambahnya populasi turis ya akhir-akhir ini di Jepang. Tapi sebenarnya bukan jumlahnya yang bikin mereka khawatir atau resah, tapi lebih ke kelakuannya teman-teman. Ya aneh-aneh lah ya, yang namanya budaya berbeda. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita tuh harus menghargai budaya apapun yang ada di situ. Gitu. Orang lokalnya tuh seperti apa sih ketika berperilaku? Ini mah orang-orang kita, ingat nggak sih dulu yang ngejatuh-jatuhin bunga sakura? Belum lagi ada turis yang naikin patung Hachiko. Aduh nggak sopan banget ya teman-teman. Jadi Manda titip sama kamu-kamu semua, kalau lagi ke Jepang tolong dijaga sopan santun mannersnya dan ikutinlah budaya lokal yang ada di sana supaya kita nggak di blacklist nih. Takutnya nanti lama-lama orang Indonesia di blacklist, kagak boleh masuk ke Jepang karena kalian nggak punya sopan santun. Jangan sampai loh teman-teman. So, kalau kalian
kalian jalan-jalan ke Jepang ketika kurs yen lagi menurun, kalian bisa dapetin harga yang murah ya, relatif murah lah untuk jalan-jalan dan explore Jepang sepuasnya gitu. Jadi ini adalah hal yang bisa dibilang mungkin Jepang lagi sedih gitu ya, tapi kita lagi seneng karena ya kurs ini menurun gitu teman-teman. So ini bisa jadi kesempatan kalian buat nabung yen, buat apa ya, itu kayak liburan dengan harga yang lebih murah gitu loh teman-teman. Karena memang sekarang Jepang tuh lagi ada masalah ekonomi juga sih kayak gitu. Nah tadi aku udah sempat mention semua hal yang mungkin bisa dibilang wah banget lah tentang liburan di Jepang. Tapi sekarang kita geser sedikit topiknya mengenai kerja di Jepang. Nah karena kalau kerja di Jepang tuh udah hal yang berbeda lagi teman-teman. Seperti yang aku mention di intro di awal tadi, selain budaya kerjanya emang luar biasa, belum kita dimarah-marahin sama bosnya, jam kerja yang juga beda ya mungkin sama orang Indonesia, ada budaya zanggyo alias lembur juga. Nah ditambah kursiannya lagi turun nih, jadi kalian tuh dibayar pakai yen, ketika pulang ke Indonesia nilainya turun, ya nggak sih, kayak nggak seberapa kalian pulang. Belum lagi kalau misalkan selama di sana kalian nggak upgrade skill apapun, misalnya kalian nggak mengupgrade skill bahasa Jepang kalian, jadi N4 stay di N4 doang gitu. Wah pulang ke Jepang bawa apa tuh? Bawa kecapek, bawa skill yang nggak di-upgrade, dan juga bawa uang, bawa yen yang nilainya terus turun. Sedih sekali ya guys kalau misalkan kayak gitu ujung-ujungnya. So kita terus doain aja ya buat Jepang, karena memang Jepang ini ekonominya lagi turun. Semoga nanti kurs yennya itu bisa lebih stabil, paling nggak dia nggak turun terus dan jangan terlalu mahal juga ya. Terus pertanyaannya adalah, kira-kira layak nggak sih kerja di Jepang itu? Kalau misalkan aku udah tadi ceritain kayaknya kok negatif banget ya. Well, sebenarnya kita bisa jabarin kayak gini. Kursian memang lagi menurun teman-teman, tapi kalau kita lihat dengan kualitas hidupnya di sana, menurut aku layak-layak aja. Selama asal, ya ada syaratnya juga sih, selama kalian memang benar-benar kuat secara mentalitas, terus kalian juga sehat lahir batin, intinya kayak gitu, dan kalian punya motivasi yang kuat, kalian juga cerdas dari cara berpikir, menurut aku kalian bisa menyamankan diri untuk kerja di sana dan bisa berbaur juga dengan orang Jepang. Tapi yang paling penting dibanding itu semua yaitu si kemampuan bahasa Jepangnya kalian juga sih udah harus bagus ya. Jadi kalian gak akan tuh kena yang namanya bullying dan lain-lain gitu ya. Nah jadi itu yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua. Kalau kalian punya mentalitas yang kuat, menurut aku juga nggak ada yang salah dengan bekerja di Jepang. So itu tadi sih teman-teman beberapa pertimbangan yang bisa aku sampaikan sama teman-teman semua. Kalau lagi kerja pun sebenarnya kalau kalian beruntung nih, kalian bisa dapat lingkungan kerja yang sehat. Tapi yang namanya kerja ada aja, mau di negara apapun tuh lingkungan kerja yang toksik. Jadi itu bakal bikin kita tuh kayak aduh pengen pulang ke Indonesia rasanya gitu. So tadi banyak banget plus minus ya yang udah aku jabarkan sama teman-teman semua. Well, gimana minasan menurut kamu? Apakah worth nggak sih kerja di Jepang gitu ya? Apakah kalian sanggup kerja di Jepang? Boleh komen. Atau menurut kamu lebih baik udahlah liburan aja ke Jepang, udah paling bener nggak usah kerja di sana? Setuju yang mana nih? A atau B? Boleh kalian langsung komen aja di kolom komentar. Aku pengen denger juga pendapat kalian semua. So, di video kali ini kita sharing aja ya seperti itu. Aku coba buka kepala kalian. Wah, kita brainstorming lagi. Ternyata iya ya, bisa ada dua pilihan, bisa liburan aja atau bisa sambil kerja juga. Kamu lebih pilih yang mana, intinya kayak gitu. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga ya channel YouTube kita ini, Wagom Japanese Class, supaya nanti kalau ada video lagi teman-teman gak ketinggalan ya, dan masih bisa ngikutin bahasan-bahasan kita yang berikutnya. So, terima kasih teman-teman. Aku Manda, arigato, matane, dadah.